Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara balik nama kendaraan tanpa calo atau sendiri. Jadi simak video berikut ini. Untuk dokumen itu sendiri yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah BPKB, kemudian STNK, KTP kita sendiri, kemudian kwitansi jual beli ya. Jadi semuanya itu nanti untuk di fotokopi. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan itu yang pertama samsat awal kita ya. Jadi di STNK itu biasanya tertulis samsat Kawaluyaan, samsat Pajajaran atau samsat Soekarno-Hatta 3. Nah, kebetulan di STNK saya itu tertulis samsat Kawaluyaan, sehingga pagi ini saya berangkat ke samsat Kawaluyaan dulu. Nah, proses yang pertama itu kita ke gedung fotokopi atau di bagian fotokopi area belakang. Setelah dokumen semua siap, kita langsung ke gedung fotokopi ya. Di sini kita fotokopi 3 rangkap, nanti teman-teman tinggal kasih aja ke si bapaknya, Pak mau balik nama. Setelah semua dokumen di fotokopi, kita lanjut ke bagian dokumen atau arsip. Itu bersebelahan dengan area fotokopi, jadi tidak terlalu jauh. Nah, di situ kita tinggal kita simpan berkas, kita tunggu selama 10 menit. Proses verifikasinya itu sangat cepat, jadi nanti petugas langsung menginformasikan, Pak silahkan datang ke Samsat Soekarno-Hatta. Setelah datang ke Samsat Soekarno-Hatta, kita minta formulir, terus di situ diisi semua data kendaraan, nama sesuai dengan KTP yang kita berikan. Setelah itu kita tunggu petugas datang untuk melakukan cek fisik kendaraan atau rangka dan nomor mesin digesek. Nah, ini prosesnya. Setelah kendaraan digesek, kita masukkan ke bagian loket verifikasi. Di sini kita nunggu lumayan lama, sekitar 15 menit untuk proses verifikasi data kendaraan kita. Setelah selesai, kita diarahkan ke bagian formulir untuk mengisi data pribadi dan data kendaraan. Setelah itu kita simpan di loket 1 pendaftaran. Setelah di loket BPKB, nanti kita di situ akan diverifikasi data kembali untuk mengisi data kendaraan dan data pribadi. Untuk prosesnya sendiri di tempat itu sekitar 30-45 menit. Lumayan cukup memakan waktu. Setelah di bagian pendaftaran selesai, kita masukkan ke pendaftaran loket progresif. Di situ kita nanti diverifikasi data. Setelah itu kita melakukan pembayaran di kasir D. Setelah melakukan pembayaran di kasir D, kita disuruh ke loket 5 untuk pengambilan STNK. Nah, di sini lumayan ya, karena kemarin hari Jumat jadi kepotong Jumatan. Kira-kira waktu 1-2 jam untuk menunggu di sini. Setelah selesai di bagian loket 5, kita ambil STNK-nya. Kemudian di situ kita nanti dikasih semacam untuk kayak resi ya, pengambilan BPKB. Nah, ini kebetulan untuk BPKB sendiri waktunya itu penerbitannya 1 bulan. Jadi 1 Agustus saya harus ambil BPKB ini kembali, tapi untuk tempatnya itu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1765 Bandung. Jadi beda gedung ya. Nah, untuk rincian biayanya sendiri, yang pertama untuk penerbitan BPKB itu jumlahnya 375.000. Kemudian untuk penerbitan STNK dan pajak kendaraan bermotor itu sekitar 1,17 juta. Jadi kalau di total sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Nah, itu tanpa calo ya teman-teman. Lebih baik kita ngurus sendiri. Prosedurnya pun
tidak ribet ya, hanya saja kita harus meluangkan waktu ya kira-kira setengah hari atau 1 hari full. Itu pun menurut saya prosesnya lebih cepat sih, karena prosedurnya sudah jelas, pelayanannya juga di samsatnya itu sudah bagus, petugasnya pun informatif. Ketika kita menanyakan, Pak ini harus kemana-kemana, mereka langsung oh ya diarahkan ke bagian-bagian atau loket yang sudah ditentukan. Ya, jadi itu pengalaman pribadi saya mengurus balik nama kendaraan tanpa calo. Lebih baik sendiri ya, jadi tahu pengalamannya seperti apa dan kayak gimana, dan prosesnya pun mudah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jika ini bermanfaat, silahkan share, kemudian subscribe and like. Terima kasih.